Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah, Pak. Ini kita mau ngobrol-ngobrol, Pak, tentang dojo kita ya. Winner dojo, dan secara umum kita bicara tentang karate tako. Ya siap, Bi. Boleh yang pertama, Pak, boleh diceritakan nggak, Pak? Kapan sih Shinpai pertama kali belajar karate, Pak? Saya pertama kali latihan karate umur sekitar 11 tahun. 11 tahun, Pak? Sekitar Kelas berapa 11 itu, tahun. Pak, kira-kira? Kelas 6 SD kalau nggak 6 salah. SD, ya. 6 SD. Itu pada waktu itu awal mulanya Tako mengadakan atraksi di Puskesmas Cengkareng yang sekarang di samping Puri Agung. Puri Agung. Puri Agung yang tengah-tengah itu ya, di belakang, sampingnya, pas sampingnya. Oke, terus? Pada waktu itu Shinpai panen atraksi menyambut kedatangan gubernur. Gubernur DKI. Gubernur DKI. Pada saat itu ya. Siapa, Pak? Lupa saya namanya Ya. itu. Terus? Setelah itu saya nontonlah di situ. Tiba-tiba nonton di situ, saya juga masih ada kenangan sama Shinpai panen pakai celana merah. Saya lihat-lihat di situ. Lihat-lihat di situ, Shinpai panen mencakan tes balok. Pada waktu itu berhasil semua. Hati saya tergugah, langsung pengen ikut. Cuman saya nggak tahu dulu alamat pelatihnya ada di mana. Pada waktu itu saya SD masih takut-takut tanya. Tiba-tiba saya nggak tahu juga ceritanya, Shinpai panen tinggal dekat rumah saya yang kontrak. Saya lihat Shinpai panen kan tahu sendiri ciri khasnya, selalu memanggil anak-anak gitu. Saya dipanggil lah, latihan di situ. Di rumahnya diajak latihan saya. Setelah latihan itu nggak punya baju saya. Ini kenang-kenangan saya, ini nggak punya baju. Ya saya bikin dari kantong terigu. Kantong terigu dulu, zaman dulu kantong terigu masih ada, yang segitiga, dibikinin lah situ. Tiba-tiba berapa bulan kemudian saya nangis-nangis minta beliin baju yang bagus sama ibu saya. Latihan itu, masuklah saya ikut-ikut latihan sampai SMP. Sampai SMP, sebentar, Pak. Itu waktu dulu Shinpai umur 11 tahun itu tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa itu ya, kalau nggak salah 80-an lebih kalau tahun nggak salah. 80-an ya? 80-an deh. Oke. Setelah itu saya latihan terus. Latihan di mana, Pak? Puskesmas itu. Dulu Puskesmas, pusat penerangan masyarakat. Kalau sekarang kalau nggak salah PMR apa buat pajak, kantor pajak. Kantor pajak ya. Setelah itu saya latihan terus sampai sabuk kuning, hijau, biru, coklat. Coklat saya mulai digembleng sama Shinpai panen. Suruh ikut berlatih terus. Tiba-tiba Shinpai panen entah sengaja entah enggak dia nggak datang. Saya ngelatih mau nggak mau saya ngelatih. Udah sering sekali saya bisa, ya dilepas sama dia. Tiba-tiba sampai sekolah saya biaya sendiri, jajan sendiri lah, nggak dikasih sama orang tua. Karena Shinpai panen udah ini pegang. Dari uangnya. hasil latihan karatenya pada waktu itu 1.500 per orang bayaran. 1.500 bayarannya kepada Shinpai-nya 1.500 per murid. Per murid 1.500. Kira-kira dulu berapa murid itu, Pak? Ya kalau dulu sekitar ada bangsa banyak juga kayak kita, hampir di atas 20 lah, hampir 30-an lah. Sampailah di situ, naiklah saya SMA. SMA Shinpai panen buka di Ratu Plaza. Ratu Plaza berarti Jakarta Selatan. Yang arah mau ke Blok M itu. Jakarta Selatan terusannya Sudirman ya, Pak? Ya, yang pas ada bundar, ada patung yang bawa obor itu di situ. Ngelatih di situ, termasuk orang-orang asing juga semua. Saya suruh ngelatih di situ, sama Shinpai panen. Sempat lama juga. Jadi sekolah kadang-kadang Shinpai panen datang, diizinin saya. Jadi nggak usah sekolah, datang Shinpai panen. Itu Shinpai Winarso dulu berarti kalau pas ngelatih di Jakarta Selatan di Ratu Plaza itu sudah tahun berapa, Pak, kira-kira? SMA lah, udah mau lulus itu sudah kelas 3. Shinpai SMA. Pada waktu itu Shinpai panen setiap hari Sabtu kalau nggak salah datang dia ke sekolah, izin sama kepala sekolah karena dia ini pelatih karate. Ya diizinin juga, alhamdulillah. Jadi itu sejarahnya, Pak, ya? Ya. Setelah itu saya lulus, ditawarkan kerja di perusahaan sepatu Reebok di Bekasi. Setelah itu memang dari background karate. Awalnya saya masuk dari karate, diterima situ, cuman tanggung jawab saya hanya melatih. Sekitar ada bangsa 800 orang. Itu pun bukan saya sendiri aja. Setelah itu saya diangkat
jadi karyawan Ya. tetap di situ. Ya. Ya, terus begini Pak, saya ingin tahu, kebetulan Senpai lahir di Jakarta, ya, kita di Jakarta Barat, di daerah kecamatan kita di Cengkareng ya Pak ya. Nah itu di Jakarta ini kan pusatnya beksi Pak. Ya. Jadi konon katanya itu di seputaran Jakarta Raya, Jakarta, Tangerang, Bekasi itu ada 100 lebih perguruan beksi. Ya, Nah, betul. kenapa Senpai sebagai anak Betawi ya Pak ya, Ya. ini nggak tertarik untuk di silat atau di beksi, justru malah kemudian di karate? Boleh diceritakan Pak? Ya, pada waktu itu saya juga, ibu saya turunan Betawi. Ya. Nah, saya ketemu sama keluarga dari ibu saya, Ya. Encang lah dipanggilnya dulu. Ya. Saya ditawarkan masuk beksi. Ya. Saya sempat juga, kalau nggak salah sebulan. Kok gini-gini aja, saya bilang. Nggak greget buat diri saya sendiri nih, nggak greget. Akhirnya saya ke karate itulah, ada karate itu saya terjun ke karate. Memang saya lihat background dari perguruan Tako ini ada kelebihan, memang keras, bukan dalam arti kata yang negatif kerasnya, tapi positif ini untuk bela dirinya. Sangat keras sekali dan tidak beda sama silat juga. Memang ada jenis gerakan seperti silat dari background perguruan karate Tako Indonesia. Oke, terima kasih Pak. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya Pak. Sekarang untuk di karate. Nah, di karate ini kan di bawah Forky juga banyak Pak. Ya. Dan ada kemudian yang besar Inkai, ada kemudian Lemkari, yang besar juga ada kemudian yang besar Inkanas. Kenapa justru Senpai malah berlatih di perguruan kecil? Mohon maaf Pak ya. Tako ini kan dibandingkan dengan perguruan lain kan adalah perguruan kecil. Nah, kenapa Pak? Kenapa pilih Tako nggak kemudian pindah ke Inkai? Mohon diceritakan Pak. Kalau buat saya ya, sebenarnya ini Tako untuk wawasan DKI memang dianggap kecil. Tapi kalau untuk di Sumatera itu memang sangat disegani dan memang besar. Karena di DKI ini orang-orang Tako sibuk di luar karate. Nah, masing-masing lah, maklum lah. Setelah di Jakarta ini, jadi dia bersaing. Jadi kalau buat saya, kenapa saya ikut Tako? Karena memang mungkin dari awalnya saya sudah masuk Tako, saya sudah berdarah daging Tako, ya kan? Saya udah nggak bisa lagi untuk ikut-ikut perguruan lain. Ya mungkin kalau untuk bergaul atau menambah wawasan, tidak apa-apa lah itu. Tapi kalau untuk pindah saya masih tidak bisa karena saya udah darah daging Tako karena saya dari nol di Tako. Berarti sudah nggak bisa pindah ke lain hati tidak lagi. Bisa. Iya. Nah sekarang tentang masalah jurus Pak ya, dan atau apa namanya sistem pembinaan. Nah sekarang saya tanya, kalau di Tako ini dari aspek ke karatenya Pak ya, jurus ataupun pembinaan ini apa sih Pak perbedaan dengan perguruan lain gitu? Kalau di Tako itu memang kita dalam pertandingan lah sampai sekarang. Kalau anak Tako bertanding, mukul lawan sampai jatuh, itu memang dari leluhurnya dulu, dari urut-urutannya dulu udah dicap, dibilang tidak tidak ketinggalan, pasti ada. Memang keras Tako itu. Kalau perguruan lain, saya juga bukan meremehkan perguruan lain. Kalau perguruan lain baru, ya kan, tidak bisa sama Tako. Kalau Tako kalah sedikit dia langsung keluar. Itu yang tadi saya bilang. Saya sangat tertarik maksudnya? Ada kalah sedikit maksudnya gimana Pak? Kalau kalah sedikit dia Tako langsung ada agak keras. Itu ciri khasnya. Jadi tidak bisa disamakan sama perguruan lain. Nah sekarang udah agak berubah Tako ini. Harus imbang ikutin struktur Forky yang ada sekarang. Kalau kita main seperti dulu kita nggak bisa maju-maju. Karena ciri khasnya dulu memang orang-orang dulu Tako itu sebenarnya bukan untuk bertanding dulu, memang untuk bela diri keras. Untuk pertarungan jalanan ya Pak ya? Latihannya sendiri lain daripada yang lain. Dia situ ada senjata ampuhnya, namanya serabuk besi. Serabuk besi. Dan perguruan lain tidak ada. Kita latihan serabuk besi itu nggak usah terlampau lama, 1 bulan aja kita latihan. Sangat berbahaya, nggak bisa ikut bertanding kita. Mukul orang, luarnya tidak apa-apa, dalamnya yang bahaya. Saya sendiri masih, kalau tidak memang benar-benar fit, kita tidak berani ikutnya karena efeknya sangat besar. Iya. Oke Pak. Nah, sekarang selanjutnya Pak, ini kan
Shinpai Narso ini adalah salah satu Shinpai di wilayah Jakarta Barat yang aktif membuka dojo, Pak ya. Sekarang kalau boleh tahu berapa banyak Pak dojo yang telah dibuka Shinpai? Dojo saya untuk SD aja Ya. itu ada 5 5 SD. 6 termasuk yang umum yang kita. Berarti dojo yang bukan di sekolah ya Pak ya? Ya. Bukan ekstrakurikuler di sekolah maksudnya? Iya. Berarti total ada 6? 6. Oke. Terus yang privat privat? ada 5. Ya. Nah, ada 5 orang. Nah, kalau kita lihat Pak, ini yang memegang sabuk hitam di Jakarta ya, khususnya di Jakarta Barat ini kan juga banyak Pak. Kenapa hanya Shinpai saja nih yang saya lihat Pak ya, mohon maaf saya lihat ini yang kemudian aktif membuka dojo, kenapa yang lain tidak? Nah, apa sih motivasi Shinpai kenapa membuka dojo banyak Pak? Motivasi saya yang pertama untuk generasi-generasi muda yang berikutnya menjadi orang yang benar-benar tangguh dan kokoh, mempunyai dedikasi yang baik untuk masa depan, bukan yang untuk bisa berantem atau berkelahi. Bukan ya, kita nggak perlu latihan karate sendiri, kita sudah bisa berkelahi. Pasti kalau dipukul orang pasti membalas. Tapi tujuan saya bagaimana anak itu mempunyai kedisiplinan ke depannya, bukan dari karate saja. Jadi untuk ke depannya dia nanti mempunyai cita-cita yang banyak lagi cita-cita, tapi itulah yang harus disiplin yang terutama. Disiplin itu paling utama. Apapun yang kita lakukan kita harus disiplin. Nah, dan juga jangan sampai terlibat namanya narkoba. Itulah yang saya terangkan setiap pelatihan. Kita harus sehat, harus benar-benar kokoh badan dan tidak boleh namanya nyentuh narkoba. Ya. Jadi intinya bagaimana Shinpai ini kemudian menyebarkan semangat ya supaya generasi muda kita ini bisa bela diri dan tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan kita begitu Pak ya. Ya, Bi. Luar biasa. Selanjutnya Pak. Nah, Shinpai ini kan kebetulan juga anak saya ikut Shinpai lama. Ya, Bi. Anak saya Asad ikut Shinpai 4 tahun ya. Said ikut Shinpai dari 3,5 tahun. Dan saya lihat Shinpai juga banyak melatih anak-anak yang sama sekali belum tahu karate, bahkan kita ajarin aja kadang-kadang kita perintahkan juga masih susah. Nah ini gimana sih Pak? Boleh berbagi nggak Pak? Bagaimana sih tips-tips Shinpai, cara-cara Shinpai untuk ngajarin anak-anak ini untuk berlatih karate Pak? Umur 3 tahun, 4 tahun, kira-kira bagaimana Pak? Ya, kalau buat saya umur-umur seginilah yang bisa menyenangkan hati saya, yang tidak bisa dibayar dengan uang. Nah, ketimbang anak-anak yang sudah menganjak dewasa. Nah, kalau masih ada umur 3 tahun, 4 tahun itu senang saya latihannya. Nah, memang agak sulit. Memang kalau dilihat orang, wah nggak bisa. Teman saya sendiri pelatih, nggak sanggup dia ngomong langsung, saya nggak sanggup kalau ngelatih kayak masih di bawah-bawah umur 3 tahun atau 4 tahun. Kalau buat saya itu justru buat kesenangan saya. Jadi kalau umur-umur masih di bawah-bawah umur 5 tahun jangan ditekankan ikutin kita ngikutin dia. Kita ajak cerita-cerita dulu. Waktu latihan dia Shinpai mau minum, Shinpai udah ya lepas saja. Biar nanti dia rasa kesenangan hatinya biar masuk dulu. Biar senang dulu. Kalau sudah senang baru kita ajarin tata cara disiplinnya. Kalau sudah ngerti baru gerakan-gerakan yang lain. Kalau tuh memang itu salah ya wajar lah namanya. Anak-anak kan nggak bisa fokus benar-benar. Dan kita pun harus punya kesabaran. Ya namanya pelatih, ada rasa kesal juga, ada rasa greget juga. Itu jiwa pelatih lah itu mah yang harus kita jiwai seperti itu. Jadi lebih senang justru. Ya, justru lebih senang saya anak-anak yang ini. Ya, ini anak-anak saya Asad dan Said berfoto dulu di samping Shinpai, ikut di video dulu. Mama di sebelah kanan, Dedek buka sebelah Dedek kiri. sendalnya. Mama kanan, Mama kiri apa kanan? Kanan. Kiri boleh. Dedek. Sikap karatenya yang bagus. Sikap karate. Ini anak saya Asad dan Said. Nah, yang Asad yang gede ini ikut sama Shinpai Winarso dari umur 4 tahun. Adiknya ikut dari umur 3,5 tahun. Alhamdulillah sudah cukup lama dan saya terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bi. Nah, saya juga terima kasih. Membina anak-anak saya. Oke, makasih. Ya, sini anak-anak. Nah, kita lanjutkan Pak. Nah, sekarang kita di era
globalisasi Pak ya, di era milenium, di era globalisasi, di era kalau kata orang tuh era TikTok, ya, era ngegame. Anak-anak sekarang sibuk nonton TV, sibuk main game, ya. Rata-rata adalah mereka mainannya online. Nah, kalau kita tanya anak-anak sekarang ya Pak ya, orang tuanya dan anak-anaknya menganggap bela diri ini nggak penting. Ngapain sih berarti bela diri? Keuntungannya sih apa? Apakah saya bisa dapat duit dari bela diri? Nah, sekarang jarang orang yang berlatih bela diri lagi. Nah, apa harapannya Sinpai untuk murid-murid Tako Pak? Ya, di saat seperti ini tuh mereka tuh harus bagaimana Pak? Karena serangan dari luar itu kan luar biasa. Ya kalau buat saya, anak-anak itu harus kita bekali bela diri seharusnya kalau memang orang tuanya memahami. Nah, karena pada waktu nanti dia besar, kita tidak tahu nanti dia kemana. Ya bukannya kita ajarkan untuk yang negatif atau jago berantem apa, bukan. Untuk bela diri. Dan juga yang namanya bela diri itu kita selalu untuk menghadapi orang udah bawaannya percaya diri dan tidak merasakan sombong. Nah, tapi kalau orang yang tidak punya bela diri karena tidak tahu dikasih wawasan yang lain yang menyangkut bela diri, dia pasti merasa angkuh atau sombong. Tapi kalau orang yang punya bela diri, mungkin ada tatanan yang harus dia pahami. Itu istilahnya di situ. Jadi tidak sembrono dia berbicara, meskipun dia pede punya bela diri, tapi dia punya rasa tanggung jawab, disiplinnya. Itulah saya mengajarkan anak-anak dari kecil yang seperti ini, yang saya senangnya itu. Tapi kalau sudah besar, sudah itu, bukannya saya nggak sanggup. Cuman kan sudah banyak wawasan-wawasan yang lain ya? Lain. Itu, Bi. Ya. Selanjutnya Pak, ini kan Sinpai ngajarin anak-anak ya Pak ya, sudah bertahun-tahun ya. Dan saya yakin pasti banyak murid-murid Sinpai sekarang yang sudah berumah tangga, ya sudah bekerja. Nah, apa sih Pak perasaan Sinpai ini ketika ngelihat murid-muridnya dulu ini bisa berhasil, bisa berprestasi dalam kehidupan? Gimana Pak? Ya, sekarang yang murid-murid bekas murid saya yang dulu yang sudah sekarang berhasil, ada yang jadi tentara, ada yang kerja di kehakiman kemarin. Saya sangat bangga buat diri saya sendiri. Ya. Oh, saya berhasil mendidik dia. Ya. Anggaplah itu suatu ibadah buat saya. Nah, untuk kedepannya, ya. Mungkin dia juga merasa masih menghargai saya juga senang sekali. Bukannya saya mau bagaimana sama dia, cuman hanya saya ada rasa kebanggaan untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan ya yang lain juga lebih baik lagi. Nah, kebetulan juga pada waktu itu saya juga saya pengen seperti kayak dia, cuman karena Allah belum mengizinkan ya melalui orang tua saya, jadi saya juga tidak bisa ini karena ditunjuk seperti untuk latih karate aja, ya udah seperti ini, Bi. Ya, karena memang garis hidup orang itu berbeda-beda, Pak ya. Kita pengen begini, cuman digarisin. Nah, tapi masih mempunyai manfaat kepada orang lain. Ya. Selanjutnya, Pak, ini kan Sinpai juga sudah senior, murid-muridnya banyak, ya sudah ada yang berhasil tadi yang sudah dikatakan. Anak-anak saya juga beranjak besar, Pak. Kira-kira kalau nanti Sinpai sudah tidak aktif melatih lagi, ini keinginannya apa, Pak? Insya Allah keinginan saya kalau sudah tidak aktif lagi melatih, bukannya langsung tidak aktif. Saya tetap masih latih-latih, cuman mungkin agak berkurang. Mudah-mudahan saya aktif di Dewan Guru. Dewan Guru Tako aktif, ya, Pak? Aktif di Dewan Guru. Mudah-mudahan ya nanti saya masuk di kepengurusan di Dewan Guru, mudah-mudahan itu. Dan kasih saran-saran untuk senior-senior apa, junior-junior yang lain. Tako. Alhamdulillah, Pak. Ya, terima kasih Sinpai. Semoga nanti wawancara ini, dari hasil wawancara ini kita bisa bermanfaat untuk semua orang. Amin, Bi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.